Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Hopefully you are in a good condition. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustadz harap kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Baik, hari ini kalian akan mendapatkan materi English on Hangout, melanjutkan yang kemarin. Setelah Mr. Kodir, yang selanjutnya yaitu kalian bisa membuka buku kalian on student book Hangout, page halaman. Baik, pada halaman 15. Di halaman 15 sebelumnya Ustadz akan mereview atau mengulang lagi apa yang telah Ustadz Kodir ajarkan. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Let's pray together by reciting Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Okay, thank you. Now, before I continue on page 15, now please check. It's about have and has. Tentang have atau has. Kalian masih ingat apa sih artinya have atau has itu? Oke, have atau has itu memiliki arti yang sama, yaitu memiliki. Tetapi jika itu ada tambahan have to atau has to, maka memiliki arti yang berbeda, yaitu harus. Has to juga sama, harus. Maka kalau ada kalimat have saja, itu artinya memiliki, atau has artinya memiliki juga. Sedangkan have to atau has to itu artinya harus. Tidak boleh dipisah ya, have to atau has to. Baik, untuk have to atau has to itu memiliki tempat yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah have to dulu. Kira-kira masih ingat atau belum? Have to itu digunakan untuk apa saja? Ayo. Oke, baik. Have to digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan untuk has to digunakan oleh he, she, name of person, and it. Sekali lagi, untuk penggunaan have to digunakan oleh I, you, we, they. Sedangkan has to digunakan oleh he, she, name of person, and it. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak the example of sentence. Contoh kalimatnya. Contohnya yang I have to go to the class. I have to go to the class. Di situ ada tanda merah have to. Mengapa dikasih Ustadz tanda merah? Karena di situ artinya adalah harus. Jadi di situ saya have to, harus, go to class, pergi ke kelas. Jadi saya harus pergi ke kelas. Itu contoh dari I. Kalian juga bisa merubah dengan you. You masih menggunakan have to. We have to. They have to. Seperti itu. Baik, untuk contoh yang penggunaan has to. Di sini Ustadz sudah mempersiapkan contohnya, yaitu he has to go to the class. Sama, has to Ustadz kasih tanda merah untuk menandakan itu artinya harus.
Jadi di situ he has to go to the class artinya adalah dia laki-laki harus pergi ke kelas. Kalian juga bisa merubah he diganti she. She has to go to the class. It's okay. Atau dengan name of person. Contohnya adalah Dimas. Dimas has to go to the class. Seperti itu. Jadi ini tidak boleh dibolak-balik atau ditukar. I atau you menggunakan has to tidak boleh. It's wrong. Dan sebaliknya, jika he atau she itu menggunakan have to, itu juga tidak boleh karena itu ada aturannya. Oke. Contoh latihan. Kira-kira kalian bisa atau enggak ya? Coba Ustadz singkirkan dulu ini. Ustadz punya kalimat we bla 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 go to the pharmacy. Kira-kira bla 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 itu diisi dengan have to atau has to? 1, 2, 3. Oke, good. Yang betul adalah have to. We have to go to the pharmacy. Artinya adalah kita harus pergi ke toko obat atau apotek. Next, contoh yang berikutnya latihan yaitu in here. Kira-kira isinya apa? Dimas bla 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 go to the pharmacy. Kira-kira dia pakai have to atau pakai has to? Oke, good. Dimas, karena Dimas itu adalah name of person, maka dia menggunakan has to. So, Dimas has to go to the pharmacy. Artinya adalah Dimas harus pergi ke toko obat atau apotek. Kira-kira so far from here kalian sudah paham atau belum? Oke, good. It's easy to understanding about have to and has to. Next. Selanjutnya kita akan mengenal atau bisa mereview lagi yang namanya do or does. Kira-kira kalian masih ingat nggak do atau does itu? Oke, sama dengan have to dan has to memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Untuk do di sini digunakan oleh I, you, we, they. Sedangkan does digunakan oleh he, she, name of personal, and it. Jadi penggunaannya hampir mirip dengan have to dan has to. Mengenai arti dari do dan does, ini memiliki arti apakah jika do dan does diletakkan di awal kalimat. Otomatis do dan does ini kalau diletakkan di awal kalimat, maka kalimat ini menjadi interrogative sentence atau kalimat tanya. Satu lagi, jika do dan does berada di awal kalimat, maka do dan does memiliki arti apakah dan menjadi kalimat tanya atau interrogative sentence. For example, kira-kira in English ini artinya apa ya? Kita harus pergi ke toko obat atau apotek. Kira-kira in English is? Okay, good. We have to go to the pharmacy. We have to go to the pharmacy. This sentence is positive sentence. Jadi kalimat ini adalah kalimat positif atau kalimat biasa ya, yang menggunakan kata have to. We have to go to the pharmacy. Oke. Tetapi jika kita ingin merubah kalimat positif ini
dirubah ke kalimat tanya atau interrogative sentence, maka butuh yang namanya do dan does. Baik, gimana caranya sih Ustadz? It's easy to do, itu gampang. Caranya adalah kalian tinggal meletakkan kata do atau does di awal kalimat dan tidak merubah kalimat dasar atau kalimat positifnya. Jadi tetap formasinya we have to go to the pharmacy, tetap tinggal kalian meletakkan do atau does di awal kalimat. Lah, di situ kita lihat lagi do dan does penggunanya. Karena di situ ada we, maka kita gunakan do atau does. Oke, bagus. Kita gunakan do. Kita letakkan do di awal kalimat. Oke. Maka kita baca do we have to go to the pharmacy. Karena ini kalimat tanya atau interrogative sentence, maka di akhir kalimat harus dikasih tanda tanya. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka do memiliki arti apakah. Memiliki arti apakah. Oke, di sini memiliki arti apakah. Do we have to go to the pharmacy? Itu memiliki arti apakah kita harus pergi ke toko obat atau apotek. Nah, seperti itu. Contoh yang berikutnya, kita gunakan contoh yang lain, yaitu dia perempuan pergi ke toko obat atau apotek. Kira-kira in English is, okay, good. She has to go to the pharmacy. Ustaz ulangi lagi. Kalau dia harus pergi ke toko obat, in English is she has to go to the pharmacy. Kalau kalimat ini kalimat jenis apa coba ayo? Oke, good. This is the positive sentence, atau ini adalah kalimat positif. Kalau kita ingin merubah ke kalimat interrogative sentence, sistemnya atau caranya sama dengan yang pertama. Tinggal meletakkan do atau does di awal kalimat dan meletakkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita lihat di situ ada she. Maka apakah kita menggunakan do atau does? Oke, good. Jangan gunakan do, karena do itu hanya digunakan untuk I, you, we, they. Karena di situ ada she, maka kita gunakan does. Kita gunakan does di sini. Oke. Dan jangan lupa kalau kita meletakkan does di depan, maka di belakang harus dikasih tanda tanya. Yang mana artinya does di sini sama dengan kata do, yaitu artinya apakah. Maka ketemu di sini. Does she has to go to the pharmacy? Artinya adalah apakah dia harus pergi ke toko obat atau apotek? Nah, mudah sekali kan cara merubah kalimat positif ke kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya do dan does. Ustadz harap setelah pelajaran ini nanti ada latihan atau some exercise for you untuk melatih kalian lebih memahami penggunaan kata do dan does di interrogative sentence. Sekian dulu dari Ustadz. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.